pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kembali lagi di channel Criminal Story. We Prevent Crime. Nah, balik lagi nih sama abang-abang kita yang datang di sini. Ada gue Cavan Raftan bro. Daud. di channel Criminal Story, yang tentunya di channel ini kita akan ngebahas secara tuntas kasus-kasus kriminal yang terjadi di Indonesia dalam beberapa kurun waktu di belakang, dan tentunya dengan perspektif Kriminologi. Dan pada hari ini kita akan membahas kasus pembunuhan keluarga yang terjadi di Pulau Mas tepatnya pada tahun 2016. Yes. Dan untuk yang pengen tahu gimana sih kronologinya secara lengkap, bisa simak di video berikut ini. Check this out. Tanggal 26 Desember tahun 2016, saat sebagian besar keluarga menikmati libur akhir tahun, satu rumah di Pulau Mas, Jakarta Timur, menjadi saksi bisu dari tragedi paling mengerikan dalam sejarah kriminal Indonesia. Sebuah rumah megah dihuni oleh seorang ayah dan anak-anaknya yang masih remaja. Tapi hari itu, rumah itu bukan lagi tempat perlindungan. Ia berubah menjadi penjara terakhir. Pelaku pertama yang masuk, Ramlan Butar-Butar, bersama 3 rekannya, Erwin Situmorang, Alvin Sinaga, dan Ius Payne. Mereka bukan tamu, bukan teman. Mereka datang membawa senjata, niat jahat, dan rencana gelap. Ramlan menodongkan pistol ke sopir keluarga. Dalam hitungan detik, gerbang rumah itu terbuka untuk para iblis. Satu persatu, penghuni rumah dikumpulkan. Diona Arika, putri sulung Dodi, baru 16 tahun, keluar karena mendengar keributan. Tapi yang menyambutnya bukan ayah, bukan keluarga, melainkan tangan keras dan laras senjata. Diona diseret, dipukul dengan gagang pistol. Semua dipaksa masuk ke dalam kamar mandi sempit. Dodi Triyono, sang ayah, pemilik rumah, baru saja kembali. Ia tak tahu keluarganya telah disandera. Ia pun tak punya waktu untuk berpikir. Hanya satu kalimat terdengar, "Masuk." Dan ia pun dikurung bersama mereka di satu ruangan tanpa oksigen, tanpa cahaya, hanya ketakutan dan keringat. Kamar mandi itu sempit, tidak berventilasi, berukuran hanya 1,5 kali 1 meter. Tapi di dalamnya 11 orang dijejalkan bersama, tanpa air, tanpa oksigen, tanpa harapan. Mereka dikunci dari luar, ditinggal begitu saja, menunggu perlahan mati dalam kegelapan. Esok harinya, 27 Desember, seorang teman Diona, Sheila, merasa khawatir. Diona tak kunjung membalas pesan, padahal mereka sudah janjian untuk jalan-jalan. Sheila memutuskan datang ke rumah. Tapi pintu tidak terkunci, dan dari dalam terdengar suara lirih, rintihan, suara nyawa yang belum padam. Pintu didobrak.
dan dunia seakan berhenti. 11 tubuh bertumpuk, tak berdaya. Beberapa sudah tak bernyawa. Dodi Triyono, Diona Arika, Dianita Gema, Amel Tasrok, Yanto. Mereka semua, Meregang nyawa dalam kamar mandi itu. hanya 5 yang masih bernapas, termasuk Zanete Kalila, putri Dodi, yang baru 13 tahun. Polisi bergerak cepat. Dalam 3 hari, 3 pelaku diringkus. Ramlan dan Erwin ditangkap di kontrakan sempit di Rawalumbu. Ramlan sempat melawan dan akhirnya tewas akibat kehabisan darah setelah ditembak. Malam harinya, Alvins ditangkap dan Ius panik. Sang buronan terakhir dikejar sampai Medan. Komplotan ini bukan baru pertama kali. Mereka adalah spesialis perampokan, mencari rumah-rumah kaya, lalu menggasak harta tanpa belas kasihan. Dari rumah Dodi, mereka bawa jam Rolex, uang jutaan, ponsel, STNK, bahkan lembar uang Thailand. Tapi yang mereka tinggalkan jauh lebih berat. Satu rumah megah, 6 nyawa melayang, semua karena keserakahan. Pulau Mas bukan lagi sekadar nama wilayah. Ia menjadi simbol bahwa kejahatan bisa datang kapan saja, bahkan di balik pagar rumah yang paling tinggi. Dan bagi Zanete Kalila, yang selamat di usia 13 tahun, kenangan tentang kamar mandi itu mungkin tak akan pernah hilang. Kisah ini bukan hanya tentang kematian, tapi juga tentang kehilangan dan luka yang tak bisa ditutup oleh waktu. Gua ingat banget dulu waktu SD atau SMP. Kasus ini tuh jadi salah satu kasus yang sering banget diwanti-wanti ke orang tua gua. Terutama ketika lu nih mau keluar rumah, bahkan untuk sesimpel mengunci pintu gerbang aja tuh lu harus banget perhatiin. Kenapa? Karena ya ini kasus ini tuh menurut gua kasus paling gak manusiawi yang terjadi di 3 episode yang udah kita laluin di Criminal Story. Bener sih, gue setuju. Ini kan tahun 2016 ya kalau nggak salah. Dan ini emang di saat tahun itu tuh pas gue SD, ini kasus salah satu kasus yang viral juga dalam konteks ya negatif gitu, maksudnya dalam artian diomongin. mau ceritakan gimana manusia itu bisa jadi makhluk sebejam itu. Iya sih. Sebenarnya kan mirip-mirip ya, dimana kayak 2 kasus sebelumnya kita juga ngebahas pembunuhan, cuman bener gue setuju dengan yang Raptan bilang sih, kayak gue nggak bisa mikir kenapa manusia bisa sekeji itu, kayak lu nggak cuman ngebunuh doang, tapi bahkan lu juga menyiksa 11 orang di dalam toilet sampai 5 dan 6 diantaranya ya pada akhirnya meninggal gitu. Kalau bagi lu gimana? Bagi gue itu salah satu kasus yang lumayan ironis dan keji sih, karena kayak bayangin ruangan yang kecilnya 1,5 kali 1,5 diisi oleh 11 orang. Itu gue gak kebayang sih nyeseknya bakal gimana dan apa yang mereka rasakan gitu. Apalagi sampai ada yang melihat, benar-benar melihat dari Ini orang masih hidup lah bisa dibilang. sampai benar-benar mengusir apa terakhir gitu kan, ya bisa dibilang itu Seberapa traumatisnya lah bisa dibilang ya. iya, mungkin kayak dari secara segi kesehatan mental itu benar-benar sangat terganggu sih ntar untuk kehidupan kedepannya gitu kan. Iya, sebenarnya kecil tuh relatif. Tapi bagi gue yang mungkin bukan orang yang punya rumah besar, apalagi kamar mandi besar gitu ya, kayak 1,5 kali 1,5 tuh buat satu orang itu udah sempit banget cuy. Ibaratnya cukup lah. Cukup gitu, bahkan ya cenderung sempit, apalagi kayak lu ngebekap 11 orang sampai 6 diantaranya meninggal tuh bagi gue madness banget sih ini. Kayak gue gak kebayang sama sekali gimana perasaan jadi 11 orang yang disekap selama, dan bahkan baru ketahuan tuh 19 jam. 19 jam setelahnya. Itu yang bagi gue tuh titik paling ironis di kasus ini, selain yang tadi kita mention soal ruangannya kecil, itu soal kayak ini kasus ini terungkap tuh bukan karena yang emang ada pengawasan yang ketat dan lain sebagainya, tapi karena ada orang yang nyariin anaknya ke rumahnya setelah 19 jam anaknya tuh hilang gitu. Jadi kayak gue sangat fokus atau sangat nge-highlight kayak
kok di sini tetangganya itu nggak ada yang aware banget ya. Padahal kan yang gue tahu ya, correct me if I'm wrong, tapi yang gue tahu di sini tuh rumahnya tuh kayak gerbangnya keablak segala macem kayak, dan ini kan komplek kayak kenapa tetangga di sekitar tuh nggak ada yang aware sama kondisi rumah yang terbuka seperti itu dan lain sebagainya. Gue agak sedikit menyayangkan di situnya sih. Jujur sih, gue setuju banget sih karena kayak kenapa harus setelah 19 jam gitu kan? Ibaratnya kalau misalkan memang tetangganya aware juga, mungkin sejam setelahnya atau 30 menit setelahnya itu juga bisa ketahuan itu, karena secara kita bisa lihat di berita atau di cerita sebelumnya, ya benar-benar gerbang dan pintu itu benar-benar terbuka gitu. Dan kebetulan tetangganya pun baru sadar setelah anaknya itu hilang sekitar 19 jam dan akhirnya menemukannya di rumah tersebut gitu. Tapi kalau menurut gua sebenarnya dari kejahatan atau dari kasus yang tadi udah jelasin, sebenarnya ada satu yang harus kita kritisi juga. Itu terkait penjagaan dan sistem keamanan di kompleknya. Ini kan setahu gua kasusnya di komplek ya. Iya. Untuk komplek dengan rumah seluas itu lah ya, dengan lantai 2 apa segala macemnya. Harusnya mungkin secara sistem pengamanan bisa lebih diperketat lagi. Gue nggak tahu apakah mungkin ketika saat itu sistem pengamanannya memang udah cukup ketat secara SOP tapi secara pelaksanaannya kurang atau seperti apa. Tapi aturan tamu wajib lapor itu menurut gue penting banget, karena ya kasus kayak gini kita nggak tahu gitu yang masuk siapa aja, yang keluar siapa aja kalau misalnya nggak ada aturan tamu wajib lapor. Ya mungkin gue nggak relate karena gue nggak tinggal di komplek, cuman setidaknya gue punya teman yang tinggal di komplek, dan gue pernah di saat gue itu lapor ke satpam, dia itu tuh harus menelpon teman gue dulu kayak, ini bener nggak nih hari mau datang. Dan menurut gue peraturan kayak gitu tuh bisa loh ditegakkan di semua komplek dan bisa nge-prevent kasus-kasus seperti ini. Karena kalau beda ya mungkin dengan kasus-kasus sebelumnya di mana kayak korban emang ketarik masuk ke rumah pelaku dan lain sebagainya. Kasus ini tuh kayak ibaratnya nggak ada celah buat korban melarikan diri gitu. Dalam artian emang lu keluar rumahnya udah ditodong gitu. Jadi kayak yang salah satu yang bisa menyelamatkan itu adalah SOP dari Pihak keamanan. Biasanya sistem pencegahan kejahatan yang ada di komplek itu Betul sendiri ya banget, kan. iya. Ya setuju sih gue sama pendapat lu juga kan, kayak kita juga emang harus meningkatkan kewaspadaan dari lingkungan terutama kan, apalagi terkait keamanan itu. Apalagi sekarang tuh tamu wajib lapor tuh udah mulai hilang dari abaikan gak sih, karena kayak sekedar normatif aja lah bisa dibilang ya. hanya sekedar normatif tapi dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya tuh masih kurang gitu kan. Malahan kayak sekarang tuh lebih dibebaskan gitu, siapapun bisa keluar masuk komplek walaupun bukan orang di sekitar itu gitu. Dan ya puji Tuhannya perumahan gue sih nggak kayak gitu gitu. Jadi benar-benar perumahan gue tuh menerapkan yang namanya lapor KTP dulu sebelum masuk gitu. Oh itu penting juga sih Itu sebenarnya. penting sih, karena seenggaknya kita tahu Identitasnya siapa Iya. dan bisa ke record juga kan siapa yang Yes, keluar masuk. Bener. By the way, sebenarnya tadi ngelihat kasus ini juga secara bidang ilmu kriminologi kali ya. Kalau dari teori kan hampir mirip sebetulnya dari kasus-kasus sebelumnya juga. Secara teori kita bisa ngelihat dari rational choice, gimana mungkin aja kalau misalnya dari perspektif pelaku menyekap 11 orang dalam satu ruangan 1,5 kali 1,5 meter persegi. Itu mungkin pilihan yang rasional karena dengan pertimbangan prepositif pertamanya yaitu untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan satu tindakan. Dan yang kedua tadi juga berkaitan dengan strategi pencegahan keamanan, juga kita sempat pelajarin di kriminologi gitu terkait betapa neighborhood watch itu salah satu cara yang cukup penting lah untuk menjaga keamanan dan ketentraman di sosial gitu. Terutama dari lu mungkin sebagai tetangga, kalau tetangga lu ada yang menunjukkan tanda-tanda kayak kok ini orang tiba-tiba nggak ada kabar, kok tiba-tiba jarang keluar gitu kan sebelumnya. Kopi tidak keablak mungkin gitu. Itu adalah salah satu hal termudah yang bisa lo lakukan di lingkungan tempat tinggal. Setuju banget sih, apalagi kita sebagai makhluk sosial yang ibaratnya kita perlu interaksi sosial tiap harinya. Dan menurut gua untuk meningkatkan kewaspadaan tetangga sekitar ataupun orang-orang sekitar kita itu penting banget sih. Kayak dari diri kita sendiri kita bisa bangun gitu. Kalau misalkan kita tuh juga harus aware sama sesama kita gitu, karena ya pada hakikatnya kita sebagai makhluk sosial kita pasti hidup berdampingan sama manusia lainnya gitu. Dan mungkin balik ke poin rasional, kayak kurang rasional lagi cuy. Dia pelaku itu datang nggak cuma 1-2 orang tapi banyak gitu yang gue tahu, dan mereka tuh udah punya senjata api. Ya itu menurut gue tuh udah di antara kasus-kasus yang kita udah bahas di episode sebelumnya ini yang paling niat gitu dan yang paling punya strategi gitu. Dan apalagi yang gue sangat sayangkan adalah dia nggak cuma lagi-lagi yang tadi gue udah mention, nggak cuma menggal nyawa orang, tapi
dia juga melakukan torture atau penyiksaan sampai orang itu meninggal, dan gue itu sangat amat tidak manusiawi. Jadi mungkin gue sampaikan di sini ke teman-teman, mungkin beda dengan sebelumnya yang harus jaga diri segala macam. Setidaknya make sure di lingkungan kalian itu adalah lingkungan yang aman, dan setidaknya tindakan paling preventif atau yang paling minimal yang bisa kalian lakuin adalah kalian make sure dulu siapa orang yang mau masuk ke rumah kalian sebelum kalian mempersilahkan diri untuk masuk, atau bahkan sebelum kalian menyambut orang tersebut. benar. Gitu. Karena di kasus ini gila banget cuy, pelakunya benar-benar sebengis itu, dan gue mungkin gak bisa berkata banyak juga sih gitu terkait Ya pada intinya mungkin ini hal yang biasa dibilang orang tua pada anaknya gitu, mungkin jangan gampang bukain pintu ke orang ya nggak sih. Iya, benar. Nah udah mungkin pembelajaran yang bisa kita dapat dari kasus ini mungkin ya kita tingkatkan kewaspadaan, terus kesadaran juga, dan kita juga harus care dan aware sama tetangga-tetangga kita gitu, karena ya pada akhirnya kita makhluk sosial seperti yang udah dimention tadi gitu. Betul. Dan mungkin buat teman-teman yang punya pengalaman, mungkin iya bang, rumah gue juga sama nih, satpamnya juga kurang aware, atau iya nih banyak tetangga gue yang pintunya sering diablak dan pernah kena curi segala macam, bisa banget buat sharing-sharing melalui komen-komentar terkait kasus-kasus tersebut. Mungkin bisa jadi referensi kita juga ya ke depannya buat ngebahas kasus-kasus tersebut, atau mungkin ada juga yang pengen ngebahas kasus-kasus lain yang di luar konteks kita tadi, boleh banget kita share bareng di kolom komentar, kita jadikan itu interaktif. Dan mungkin juga ini kita udah jalan sekitar 3 episode ya. Betul. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin ada kritik saran atau mungkin ada yang mau yang disampaikan gitu, silakan diskusi di kolom komentar. Kita juga pasti akan bacain, dan semoga itu jadi improvement juga buat kita supaya bisa menjadi salah satu tempat lah buat teman-teman belajar terkait kriminologi gitu. Dan mungkin terakhir sebelum kita closing, gue pengen mengucapkan juga bela-sungkawa terhadap setiap korban dari kasus ini, baik yang masih hidup atau masih selamat, terlebih juga untuk yang akhirnya meninggal dunia atau harus menghembuskan nafas. Semua korban yang selamat, korban yang meninggal, dan keluarga korban mendapatkan keadilan seadil-adilnya, dan pelaku mendapatkan imbalannya. Yes. Dan jangan lupa untuk share videonya, karena satu share meningkatkan satu awareness. Itu campaign kita ya. Betul banget, campaign kita harus Dari tetap video itu kan. kemarin ya. Iya. Satu share, satu awareness, dan jangan lupa buat like, share ke kerabat kalian, ke keluarga kalian, ke tetangga kalian agar lebih aware. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Criminal Story. We prevent crime.